Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Super edisi Oktober 2024. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan." Amin atas pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, kehidupan kita orang percaya bisa digambarkan dengan sebuah perjalanan yang panjang. Namanya perjalanan yang panjang tentu tidak selamanya mudah. Ada saatnya pada titik tertentu bisa sangat melelahkan, menyakitkan bagi kita, sehingga tidak jarang bisa membuat seseorang menyerah. Ada begitu banyak hal yang dapat membuat iman kita goyah dalam mengikut Tuhan. Pergumulan hidup, sakit penyakit, masalah dalam keluarga, dan lain sebagainya. Tentu itu bisa membuat kita mengatakan, mampukah saya melewati semua itu? Saudara yang terkasih, semua hal ini juga dialami oleh penerima surat dari Petrus, bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka juga saat itu sedang mengalami penderitaan, penolakan, penganiayaan yang tentu membuat mereka berpikir, bisakah, sanggupkah kita bertahan dan melewati semua ini? Saudara yang terkasih, dalam keadaan yang putus asa tersebut, Paulus menuliskan dalam ayat yang ketiga berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Mengapa Petrus bisa memuji Tuhan, padahal mereka sendiri sedang mengalami penderitaan? Saudara yang terkasih, apa alasan Petrus sehingga dia bisa memuji Tuhan? Alasannya yaitu karena kebangkitan Kristus memberikan harapan. Ayat selanjutnya dikatakan, "Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga." Saudara yang terkasih, setiap orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus akan memiliki bagian yang tidak dapat binasa, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Kenyataan ini tentu akan menguatkan kita, sementara kita harus bergumul di tengah-tengah dunia ini. Kita akan terus melangkah, karena kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus, bahwa
suatu saat kelak kita akan memperoleh sesuatu yang tidak dapat binasa, yang kekal, yang tersimpan di sorga. Dan tentu hal itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami selama di dunia ini, seberat apapun itu. Selanjutnya dalam ayat 5 berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Pengharapan yang lain yang akan kita peroleh di dalam Kristus adalah pemeliharaannya, sehingga kita tidak harus kalah dengan pergumulan yang ada, karena kita tahu bahwa perlindungan yang kekal akan menaungi kita. Dengan demikian, penderitaan yang kita alami tidak akan menghentikan langkah kita, karena pengharapan yang ada akan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah, sekalipun jalan yang akan kita tempuh tidak mudah. Saudara yang terkasih, dalam menghadapi pergumulan yang ada, Allah juga akan mengaruniakan sukacita dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tuhan mengaruniakan sukacita dalam hidup kita, supaya kita tidak larut dalam pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam masa pergumulan itu memiliki maksud supaya kita tidak menjadi lemah, sehingga kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Kegembiraan dari orang yang sudah ditebus oleh Allah adalah sukacita yang mulia, sukacita yang tidak dapat terkatakan. Dalam pembacaan kita di ayat 8b sampai 9 berkata, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 85, Selamatlah Jiwaku, ditulis oleh Horatio Spafford, seseorang yang kehilangan bisnisnya, dan di tengah dia membangun ulang bisnisnya, dia kehilangan anak-anaknya yang tenggelam dari kapal. Dan pada saat ia pergi ke tempat anak-anaknya tenggelam, di sana dia menulis lagu It Is Well With My Soul, Selamatlah Jiwaku. Saudara yang terkasih, biarlah kita sadar bahwa di tengah dunia yang selalu mengecewakan, yang penuh penderitaan, penuh dengan pergumulan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia yang menjamin seluruh kehidupan kita. Karena itu saudara, pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan hiduplah dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.